Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih di bahasan mengenai kisi-kisi PAT nanti. Sekarang kita mau bahas soal nomor 6 sampai 10. Langsung aja ya, soal nomor 6. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung diperlukan 24 orang pekerja selama 45 hari. Karena satu hal, pembangunan gedung tersebut ternyata harus selesai 30 hari. Jadi harus selesai lebih cepat ya. Nah, kira-kira kalau harus lebih cepat, pekerjanya harus ditambah atau dikurang ya? Nah, kemungkinan kan ditambah. Dia nanyain. Nah, kalau misalnya pengen lebih cepat nih, beres 30 hari, berapa sih yang harus ditambah pekerjanya? Nah, kayak gitu. Ini adalah tipe soal persamaan balik nilai. Kenapa? Karena ketika jumlah harinya berkurang, dia jumlah pekerjanya justru harus bertambah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di soal sebelumnya, sudah ada sempat ketemu soal yang persamaannya senilai. Yang tadi yang bensin sama jarak ya. Jadi kayak bensin 1 per jarak 1, bensin 2 per jarak 2. Ini bisa aja jaraknya yang di atas atau bensinnya yang di bawah. Tapi dia punya konsep nanti bensin harus sejajar sama bensin ya. Jarak harus sejajar sama jarak. Yang 1 sama 1, yang 2 sama 2. Kayak gitu. Nah, ini berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, perkalian pasangannya. Jadi kayak hari 1 kali pekerja 1 sama dengan hari 2 kali pekerja 2. Nah, langsung ke soal dulu ya. Nah, kan tadi diperlukan 24 orang pekerja. Nah, ini berarti pekerja 1 selama 45. Ini hari ke-1. Jadi kayak hari ke-1-nya 45 hari, butuh pekerjanya 24. Nah, itu pasangannya gitu kan. Jadi dikaliin. Hari keduanya dia cuman 30 nih. Ini H2-nya ya, si H2-nya. Pekerja 2-nya belum ketahuan. Kayak gitu. Kita boleh tulis sebagai P2 atau sebagai X kayak gitu. Nah, sama dengan, nah ini kita bisa pindah ruaskan. Ini masuk ke aljabar ya, dasar aljabar. Jadi kalau misalnya ada yang pakai penyederhanaan dari prinsip kesetaraan, itu adalah prinsip pindah ruas. Nah, kali, ini kan kali, pindahin ke situ jadi bagi. Jadi ini 45 dikali 24 dibagi. Nah, bagi itu kita bisa tuliskan juga sebagai per ya. Per itu sama dengan bagi 30. Ini sama dengan X. Nah, ini karena operasinya kali, kita bisa sederhanakan lagi nih. Atas dan bawah bagi angka yang sama gitu kan. 30 sama 45 bisa bagi 15 deh. 15. 30 bagi 15, 2. 45 bagi 15, 3. Nah, seperti itu ya. Ini ada lagi nih yang masih bisa dibagi. 24 sama 2, bagi 2. Bagi 2 jadi 1, kalau 24 bagi 2, 12. Ini kan operasinya kali 3 kali 12. Nah, 36. X-nya 36. Udah beres belum? Hati-hati. 36 ada nih di sini, tapi ternyata bukan itu loh jawabannya. Kenapa, Pak? Kan gini, yang dia tanyakan adalah tambahan pekerjanya. Tadi kan udah ada 24. Jadi kalau tambahan pekerja itu adalah yang pekerja akhir dikurangi pekerja awal. Gitu kan? Jumlah pekerja akhir nih. Sekarang, ternyata butuhnya 36. Emang asalnya ada berapa nih jumlah pekerjanya? Ada 24. Jadi, gitu, tambahin 12. Kalau nggak ada ya, ini jawabannya 12 ya. 24, ya betul, jawabannya 12. Oke, mudah-mudahan difahami. Ini jawabannya. Selanjutnya nomor 7. Budi membeli motor seharga 6 juta, kemudian motor tersebut dijual dengan dapat keuntungan 20%. Harga jual motornya berapa nih? Nah, kira-kira kalau untung jualnya lebih mahal ya. Nah, berapa nih? Nah, seperti itu. Ada beberapa cara. Ini tipe soal aritmatika sosial ya. Nah, yaitu yang jual beli ininya. Oke. Kita cari dulu deh. Emang 20% dari 6 juta berapa gitu kan? Kita cari dulu rupiah untungnya gitu kan. Rupiah untung. Rupiah untung ini pakai konsep dasar juga loh. Dia ditanyakan per diketahui dikali diketahui gitu kan. Kalau masih ingat nih yang tadi. Yang ditanyakan kan punya untung. Untungnya berapa persen nih? 20% gitu kan. Terus di sininya dia 6 juta kan. Oke. Nah, 6 juta itu apa nih? Harga beli. Kalau harga beli itu dia 100%. Oke. Nih kita kalikan. Bisa kita sederhanakan ya gampang. 100 ini coret nolnya 2. Yang di atas coret nolnya 2. Kayak gitu ya. Atas bawah pokoknya prinsipnya. Ini ada perkalian yang melibatkan 0. Abaikan dulu nolnya ya. Kita hitung 2 kali 6. 12. Tadi 0 yang disimpan berapa nih? 1.
2, 3, 4, 5. Tambahin 0,5 tuh. 2, 3, 4, 5. Nah, apakah jadi bayarnya 1.200.000, jualnya 1.200.000? Enggak. Ini berarti untungnya 1.200.000, kan belinya 6 juta. Untungnya 1.200.000, berarti harga jualnya berapa nih? Nanti harga jual itu berarti dia harga beli ditambah untung. Harga belinya berapa nih? Harga belinya 6 juta. Untungnya berapa nih? Untungnya 1.200.000. Tambahin 6 juta ditambah 1.200.000. Jadi hasilnya 7.200.000. Jawabannya C. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami. Kalau belum paham, jangan ragu buat nanya ya. Nomor 8. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 50 hari. Berarti ini kemungkinan masuknya A1. Dengan 20 orang pekerja. Berarti ini pekerja 1. Setelah dikerjakan 20 hari, pekerjaan tersebut terpaksa dihentikan selama 10 hari. Agar pembangunan selesai tepat waktu, maka jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan. Nah, ini sebetulnya mirip dengan tadi, tapi soal variasinya. Kalau ini disebutin sempat terhenti. Oke. Ini konsep dasarnya sama aja. Jadi hari 1 dikali pekerja 1 sama dengan hari 2 dikali pekerja 2. Nih, hari satunya kan 50 kali pekerja satunya atau pekerja awalnya 20. Nah, tapi di hari 2 itu kayak ada jumlah pekerjanya beda-beda kan. Ada yang jumlah pekerjanya di 20, terus ada sempat terhenti. Nah, yang di akhir karena dia minta pengen selesainya tetap tepat waktu, berarti kan harus ditambah nih kalau pengen selesai tepat waktu. Makanya di sini agak beda. Jadi kayak di hari 2-nya atau pekerja 2-nya kita ganti aja dengan istilah di sini. Jadi hari A tambah pekerja A, terus kali ya. Terus di sini hari B dikali pekerja B, hari C dikali pekerja C. Oke. Hari 1 kali pekerja satunya di sini 1000 ya, 50 kali 20. Nah, hari A yang pertama kan sudah bekerja 20 hari. Nah, pas 20 hari awal ini, dia yang bekerjanya masih yang awal ya, masih yang sama aja, masih 20 orang. Berarti di sini mah 20 kali 20. Kayak gitu kan. Hati-hati ya. 20 yang depan mah ini mah dari sini ngambilnya tuh dari hari. Kalau di sini dia ngambilnya yang ke sini ini pekerja, gitu ya. Kemudian terhenti. Di sini terhentinya berapa nih? Terhentinya 10 hari. Berarti 10. Kalau berhenti, ada yang bekerja nggak? Nggak ada, makanya dia 0 gitu kan. Nah, terus sisanya berapa hari nih? Kan semuanya ada 50 hari. Kalau tepat waktu jatahnya cuma 50 hari aja pokoknya. Nah, udah 20 hari, udah 10 hari, berarti udah 30 hari. Sisanya berapa hari nih? Sisanya 20 hari lagi. Pekerja akhirnya belum ketahuan. Oke, kayak gitu. Selanjutnya masukkan lagi 1000 sama dengan 20 kali 20, 400. Tambahin 0, 0 ya. Tambah 0, 0 aja, nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Tambah 10 kali 0, 0 kan. Tambah 20 kali PC. Nah, 20 PC. Oke. Nah, ini prinsip pindah ruas lagi nih. Kan kalau tadi kali pindah jadi bagi, tambah pindah jadinya kurang. Kan ini 400 tambah 0, 400. Kita pindahin nih ke sini. Jadi asalnya tambah 400 atau 400 yang positif, dia jadi negatif gitu kan. Sama dengan 20 PC. Kayak gitu. 1000 kurangi 400 jadi 600 sama dengan 20 PC. Nah, 20 PC ini operasinya kan kali ya tuh. Kali. Ini 20 PC jadi 20 kali PC. Nah, pindah jadi bagi. 600 dibagi 20. Ini bisa kita coret ya. 0, 0, coret 1, di atas 1, bawah 1. 60 bagi 2. 30. Sudah selesai belum? Hati-hati. Yang dia tanyain tambahan pekerjaannya. Pekerjaannya butuh 30 ya. Di 20 hari terakhir ini jumlahnya butuh 30. Tapi kan udah ada. Udah ada sebelumnya berapa? Sebelumnya udah ada 20. Jadi kalau tambahan pekerjaannya 30 kurangi 20. Kemudian 10 orang. Kayak gitu. Jawabannya C. Lanjut. Rudi menyimpan uang di bank 800.000. Suku bunganya 10%. Sesudah 1 tahun, uang yang didapatkan Rudi berapa? Nah, ini ada beberapa cara. Tapi Bapak ajarkan cara yang misal-misalnya dulu ya. Kita hitung dulu deh rupiah bunganya berapa emang sih rupiah bunganya. Nah, gitu.
Jadi bunganya kan 10%. Setahun. Dia nanyanya setahun. Oh berarti cocok. Udah kita bisa langsung pakai 10%. Dia tabungan awalnya berapa nih? Tabungan awalnya 800.000. Nah, tabungan awal itu berapa persen? 100%. Kayak gitu. Oke, di sini ada 02, coret 2. Kaliin angkanya aja dulu. 1 kali 8, 8. 0 yang disimpan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 80.000. Hati-hati. Jadi bukan 1 tahun, habis 1 tahun tabungannya jadi 80.000. Bukan. Ini tuh bunganya aja. Ya. Nanti kalau misalnya ini, kebetulan ya dia nanyain bunganya berapa, udah beres. Nah kalau misalnya dia nanyain, emang kalau udah 1 tahun tabungannya Rudi berapa? Nah jawabannya bukan 80.000. Kalau udah 1 tahun ya, tabungan akhirnya nanti, kalau tanyain tabungan akhir berarti dia tabungan awal ditambah rupiah bunganya. Tabungan awalnya berapa nih? Tabungan awalnya 800.000. Dia dapat bunganya berapa? 80.000. Kalau nabungnya 1 tahun, berarti tabungan akhirnya berapa nih habis 1 tahun? 880.000. Kayak gitu ya. Oke. Masuk ke soal nomor 10. Kakak menabung di bank sebesar 600.000 dengan suku bunga tunggal 10% setahun. Pas diambil ternyata tabungan kakak jadi 7.720.000. Emang lama kakak menabung berapa sih? Nah ini Bapak pakai rumus istilahnya apa ya? Sapu jagat deh. Sapu jagatnya aritmatika sosial. Kenapa sih disebut sapu jagatnya aritmatika sosial? Nah, karena dia gini. Pakai rumus ini dia bisa mencari macam-macam, bisa nyari lama menabung, bisa mencari tabungan awal, bisa mencari rupiah bunganya, bisa mencari persen bunganya kayak gitu. Oke, rumusnya adalah bulan per 12 dikali suku bunga per 100 dikali tabungan awal sama dengan rupiah bunga. Gitu ya. Kemudian rupiah bunga. Ini dari soal ini apa aja yang udah ketahuan? Suku bunga nih, suku bunganya udah ketahuan nih. Suku bunganya 10% setahun. Itu suku bunga, berarti 10%. Kemudian menabung di bank sebesar 600.000, berarti dia tabungan awal. Tabungan awalnya 500.000. Kemudian bulannya belum ketahuan ya, bulannya yang ditanyakan. Rupiah bunganya berapa? Nah, hati-hati. Rupiah bunganya itu bukan 720. 720 mah kan tabungan akhir. Tabungan akhir itu 720. Rupiah bunganya berapa? Rupiah bunga mah dia tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Tabungan awal, T awal gitu. Tabungan akhirnya berapa nih? Rupiah bunga ya. Rupiah bunga tabungan akhirnya dia 720 kan. Kurangi tabungan awalnya 600. 720 kurangi 600. Yaitu dapat 120.000. Kayak gitu. Oke. Masukin deh. Bulan per 12, bulannya belum ketahuan. Dikali suku bunganya udah ketahuan 10%. Ini ya, 10% per 100. Kali tabungan awalnya berapa nih? Tabungan awalnya 600.000. Sama dengan rupiah bunga. Rupiah bunganya 120.000. Oke. Ini bisa kita sederhanakan. 100 sama 100. Sini coret 2 ya, nolnya. Kemudian 12 sama 60 nih. Kita ambilnya 60. 12 sama 60. 12 bagi 12, 1. 60 bagi 12. 5 ya. Oke, bulan dikali 1 kali 5. 5. Jadi ada, ini kan perkalian tapi ada nolnya, kita abaikan dulu nolnya. Kaliin angkanya dulu. 1 kali 5, 5. Terus nol yang disimpan 1, 2, 3. Ini nggak dipakai ya, karena udah dipakai tadi 60. Jadi cuma ke sisa 1, 2, 3. Tuh 2, 3. Kemudian 120.000. Berarti berapa nih bulannya? 120.000 nah, kan kali pindahnya jadi bagi 5.000. Ini ada 5.000, ada 03 dicoret bawah, di atas juga boleh dicoret bawah. Di atas ya, maaf. 120 bagi 5, 24. Jawabannya 24 bulan. Nah, seperti itu. Itu soal nomor 6 sampai 10. Mudah-mudahan dipahami. Seperti biasa, kalau belum paham, jangan ragu buat nanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.